Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita akan masuk ke trending topik yang kedua, yaitu mengenai capim dari pimpinan KPK. Nah, sudah ditutup ya untuk pendaftarannya pada hari Senin kemarin. Kira-kira ada berapa ratus nama di lain daftar ya? Oke, kita lihat untuk trending yang kedua, seleksi calon pimpinan KPK menjadi trending kali ini pemirsa. Pendaftarnya telah resmi ditutup pada hari Senin. Total ada 525 orang pendaftar, terdiri dari 318 diantaranya capim KPK dan 207 lainnya untuk Dewas KPK. Jadi ada dua ya kategorinya, untuk capim dan untuk Dewas. Ada beberapa nama ternyata yang ikut mendaftar, dua pimpinan petahana yang pernah tersandung masalah etik, yakni ada Nurul Gufron dan juga Johannes Tanak juga termasuk yang ikut mendaftar diri di seleksi capim KPK kali ini. Nah, Gufron dilaporkan melanggar etik atas dugaan pengaruh dari terhadap pejabat Kementan agar memutasi pegawai ke daerah. Nah, sementara untuk Johannes Tanak ini pernah diperiksa hingga disidangkan Dewas karena menjalin komunikasi dengan Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM Idris Froyoto Sihite. Padahal Sihite merupakan saksi dalam kasus yang ditangani oleh KPK. Ya, kemudian ada nama Deputi Pencegahan dan juga Monitoring KPK Pahala Nenggolan juga turut mendaftar pemirsa. Selain itu ada mantan Menteri ESDM. Nah, ini namanya ya Sudirman Said juga ikut mendaftar seleksi calon pimpinan KPK yang mendaftar pada hari Senin kemarin. Kemudian mantan penyidik KPK Yudo Purnomo menyebut adanya tokoh nasional seperti Sudirman Said akan semakin memeriahkan kontestasi capim KPK sebab persaingannya akan semakin ketat seperti itu ya, bukan dia lagi. Nah, kemudian selanjutnya panitia seleksi juga akan melakukan verifikasi dokumen pendaftaran setelah ini. Jadi ada nama-nama yang tadi sudah kita sebutkan. Apakah ini benar-benar menurut Anda menjadi penyegaran ya, agar namanya nggak itu lagi. Tapi ternyata ini sempat santer juga terdengar ya Gema, bahwa peminat dari seleksi calon pimpinan KPK kali ini tergolong sepi peminat begitu ya. Apa yang membuat seperti itu? Nah, tadi juga sempat dikatakan oleh Wapres Ma'ruf Amin saat menanggapi seleksi calon pimpinan KPK bahwa diharapkan ini tentunya nantinya akan bisa menjawab keinginan masyarakat. Calon pimpinan KPK nantinya bisa benar-benar memberantas ya korupsi di Indonesia. Oke, tapi menariknya nih Naila, kalau tadi kan ada 500-an yang mendaftar ya untuk tahun ini. Nah, tapi kalau dari data di tahun 2019 hingga tahun 2024 justru pendaftarnya ini adalah 376. Jadi bertambah namanya, ternyata sudah bertambah di penutupan pada hari Senin kemarin, dan hasil seleksi administrasinya ini akan dikeluarkan pada tanggal 24 Juli mendatang. Nah, kita akan melihat pernyataan Wakil Ketua Panitia Seleksi Capim KPK Arief Setia. Terakhir pendaftaran calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK. Dari sejak pembukaan pendaftaran pada tanggal 26 Juni 2024 hingga penutupan tadi malam tanggal 15 Juli 2024 pukul 23.59 WIB dapat disampaikan bahwa total pendaftar sebanyak 525 orang. Dengan rincian jumlah pendaftar calon pimpinan sebanyak 318 orang, terdiri dari 298 laki-laki dan 20 perempuan. Jumlah pendaftar calon Dewas 207 orang, terdiri dari 184 laki-laki dan 23 perempuan. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi masyarakat Indonesia dalam seleksi ini. Selanjutnya kami akan melakukan verifikasi atas dokumen-dokumen yang telah diunggah dan akan mengumumkan hasilnya pada tanggal 24 Juli 2024 melalui aplikasi Apple serta laman kpk.go.id dan setnek.go.id. Terhitung sejak tanggal 24 Juli sampai dengan 24 Agustus 2024, kami mengharapkan masukan dan tanggapan dari masyarakat atas calon-calon yang telah lolos seleksi administrasi ini. Masukan dan tanggapan tersebut dapat disampaikan melalui aplikasi Apple dan email kepada Pansel. Ya, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Wakil Ketua Panitia Seleksi Capim KPK, ya, Arief Setia. Pengumuman akan disampaikan melalui aplikasi administrasi Panitia Seleksi serta laman resmi KPK dan juga Setnek. Tadi sudah disampaikan ya. Nah, setelah hasil verifikasi diumumkan, Pansel akan meminta tanggapan dari masyarakat terkait pendaftar yang lolos, dan masukan akan dibuka pada tanggal 24 hingga
24 Juli hingga 24 Agustus 2024. Jadi ada sebulan nih Naila untuk mendengarkan keluhan dan juga masukan dari masyarakat nih. Betul. Nah, tentunya kita harapkan nantinya dari proses seleksi benar-benar bisa terpilih ya calon pimpinan KPK yang memang harus bersih begitu ya, dan juga untuk mengatasi segala macam persoalan yang ada di tubuh KPK selama ini, termasuk juga integritas ini yang harus segera dibenahi. Iya, dan mungkin memang kalau tadi Naila juga bilang sempat ada penurunan juga ya untuk pendaftaran. Ini karena mungkin usia, karena minimal 50 tahun. Iya, itu juga menjadi salah satu faktornya ya. Tapi semoga nantinya bisa, kita akan lihat lagi nama-namanya siapa yang lolos dari seleksi ini dan bisa menjawab kebutuhan terhadap pimpinan lembaga anti rasuah ini. Kita akan simak apa saja tanggapan warganet terhadap seleksi calon pimpinan KPK. Ini dari aplikasi X yang mengatakan @Lampung, bukannya malu karena tidak mampu mengurangi korupsi, ini malah kecanduan. Aduh, Pak Nurul Gufron katanya. Oke, dari Reality XXX, wah bagus, semoga Pak Sudirman Said bisa membenahi KPK kembali menjadi garda terdepan yang independen berantas korupsi. Semoga banyak orang cerdas bermoral ya, sudah selesai dengan dirinya yang mendaftar KPK demi bangsa. Panjang, terima kasih. Iya. Kemudian dari @Tata yang mengatakan BTW pola flowchart yang sama pernah muncul saat rame-rame revisi undang-undang KPK dan pemilihan Cakdem KPK. Kalau dilihat polanya sih kayaknya produsen yang sama. Nah, gegara ini isu Taliban di KPK santer banget. Oke, dari @Unlocks, maksudnya deklarasi bahwa independen di depan publik atau pers gitu, emang jaminan yang disumpah di bawah kitab suci saja masih tahu sendirian. Nah itu nih, usia Capim KPK harus 50 ya Bang. Sayang banget nggak ada paman abang yang revisi undang-undang agar Bang bisa maju. Sementara Nurul Gufron pernah sempat mengajukan ke MK sih untuk menurunkan usia dari Capim KPK, tapi sepertinya belum dikabulkan ya. Jadi kita akan melihat, semoga minimal usia ini menandakan pengalamannya juga banyak ya. Harusnya ya, kita akan tunggu nantinya hasil seleksinya seperti apa, nama-nama yang akan muncul, apakah memang banyak nama-nama baru yang kemudian menyegarkan begitu ya, dan siapa-siapa saja yang lolos seleksi semoga bisa menjawab kebutuhan dari lembaga anti rasuah KPK. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.